Selanjutnya kepada pembicara kedua Pak Goklas Tambunan dan juga pembicara tiga Bang Imran Nating. Nah, nanti untuk sesi yang ini akan ada paparan dari Pak Goklas, kemudian langsung dilanjutkan dulu dengan paparan dari Bang Imran, baru kemudian kita nanti akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Goklas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Jennifer. Materi yang kami siapkan sudah bisa terlihat ya? Sudah Pak Goklas. Jelas. Ya, baik. Kami akan lanjutkan untuk sesi kedua. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia atau teman-teman di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, kami akan sharing terkait dengan proses PKPU dan pilot plus dampaknya terhadap pemegang saham. Tadi Pak Edi Broto sudah bicara panjang lebar terkait dengan pengaturannya, termasuk keterbukaan informasi dan selanjutnya. Nah, dari kami dari Bursa Efek Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, hampir sama dengan di OJK, tidak ada spesifik pengaturan yang mengatur tentang permohonan PKPU maupun permohonan kepailitan terhadap perusahaan tercatat. Jadi kami lebih banyak mencoba melihat keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat itu terhadap publik. Dan informasi mengenai permohonan PKPU, permohonan kepailitan itu merupakan salah satu informasi yang penting untuk diketahui publik. Bapak Ibu sekalian, pengawasan yang kami lakukan selama ini terhadap perusahaan tercatat itu, kalau boleh cerita sedikit, yang kami sudah jalankan selama ini adalah kami melakukan pemantauan terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan publik. Sekarang kami sudah punya apa yang disebut dengan SPE IDXnet, sistem pelaporan emiten yang digunakan oleh perusahaan tercatat di tempat kami untuk melaporkan semua keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu juga kami lakukan pemantauan terhadap media massa, informasi-informasi yang kami terima, plus belakangan ini, sebagaimana tadi di awal kita sudah cerita, kondisi ekonomi mungkin sedang tidak baik karena ada pandemi. Kami juga melakukan pemantauan melalui apa yang disebut dengan sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan yang ada di Indonesia, utamanya pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena informasi, kalau kita bicara mengenai adanya permohonan kepailitan, permohonan PKPU, seperti itu ya Bapak Ibu, itu kami dapatkan informasi dari SIPP tersebut. Nah, itulah yang kami gunakan untuk melakukan pemantauan. Kemudian selain daripada informasi tersebut, kami juga melakukan pemantauan terhadap kondisi lain tentu saja. Dan dari sisi laporan keuangan, masalah penyajiannya, kemudian apakah ada informasi atau ada potensi terkait dengan going concern dan seterusnya. Selain itu masih ada tentang free float atau kepemilikan publik atas perusahaan tercatat tersebut. Dan untuk pemantauan yang kami lakukan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami menggunakan beberapa tools di tempat kami berdasarkan informasi yang ada, laporan keuangan, misalnya compliance selama ini kami membuat peta dari perusahaan tercatat tersebut yang kami sebut dengan semacam risk profile. Kami petakan mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mana yang bisa kita berikan rendah perhatian, seperti itu. Nah, ada satu yang mungkin selama 2 atau 3 tahun 2 tahun terakhir ini mungkin Bapak dan Ibu kalau memperhatikan di Bursa Efek Indonesia itu ada yang disebut dengan notasi khusus. Notasi khusus ini merupakan satu mekanisme yang kami gunakan di bursa untuk melakukan, salah satunya adalah perlindungan investor atau perlindungan kepada pemegang saham. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita jabarkan satu persatu mekanisme apa yang kami gunakan sebagai tools atau sebagai bagian dari perlindungan investor kepada investor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ketika kami menemukan informasi adanya keterbukaan informasi terjadinya sesuatu, misalnya kalau kita bicara dalam konteks pagi ini misalnya ada adanya PKPU dan seterusnya, itu kami
melakukan mekanisme yang pertama, kami melakukan permintaan penjelasan kepada perusahaan tercatat tersebut. Permintaan penjelasan ini kami lakukan dan kami harapkan bisa dijawab oleh perusahaan tercatat tersebut sesegera mungkin, walaupun sebagaimana template pengaturan jawaban atau keterbukaan informasi yang ada di bursa atau di pasar modal kita 2 hari kerja, 2 hari bursa seperti itu. Tapi kami harapkan kepada perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan penjelasan sesegera mungkin. Nah, jika diperlukan Bapak dan Ibu sekalian, jika diperlukan kami juga dapat melakukan dengar pendapat terhadap perusahaan tercatat tersebut. Kami akan mengundang kepada perusahaan tercatat tersebut untuk kemudian kami melakukan diskusi dan mendalami informasi yang sudah kami terima terkait dengan perusahaan tercatat tersebut. Ini bisa sambil berjalan berdua, bisa tidak urutannya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Artinya ketika kami merasa kami perlu menggali informasi lebih dalam lagi, kami akan lakukan dengar pendapat terlebih dahulu. Setelah itu nanti dari dengar pendapat itu kami akan sampaikan permintaan penjelasan kepada perusahaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan notasi khusus yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada 2 notasi khusus yang selama ini kita sematkan atau kami sematkan dari bursa kepada efek perusahaan tercatat tersebut terkait dengan PKPU maupun permohonan pilot. Itu yang pertama, notasi khusus yang kami berlakukan adalah notasi khusus B untuk kondisi adanya permohonan pilot, kemudian notasi khusus M ketika perusahaan tercatat tersebut menerima permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, selain itu Bapak dan Ibu sekalian, masih terkait dengan hal tersebut dalam gambaran lebih besar begitu ya, dalam semangat untuk melakukan perlindungan terhadap investor, kami juga memberlakukan apa yang disebut dengan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus, di mana kondisi perusahaan yang dimohonkan pilot maupun dimohonkan PKPU ini merupakan salah satu kriteria ketika suatu perusahaan tercatat tersebut berada dalam pemantauan khusus. Yang kondisi lain misalnya tidak membukukan pendapatan, terus kemudian adanya ekuitas negatif, adanya opini laporan keuangan yang tidak menyatakan pendapat, dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi tersebut kami buat menjadi sebuah trigger bahwa perusahaan tercatat tersebut berada dalam pemantauan khusus. Tujuannya buat apa Bapak dan Ibu? Kembali lagi, spiritnya adalah, semangatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada investor, supaya investor ketika melakukan investasi atau membeli atau tidak membeli satu efek perusahaan tercatat itu sudah mempertimbangkan apa yang ada di balik perusahaan tercatat tersebut, dan harapannya dengan demikian mereka sudah memahami kondisi atau konsekuensi dari kondisi yang di depannya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang notasi khusus yang kami sampaikan sebelumnya, notasi khusus tersebut ditampilkan di websitenya bursa plus di platform-platform dari perusahaan sekuritas atau anggota bursa yang digunakan oleh investor untuk bertransaksi. Harapannya kembali lagi supaya semakin banyak publik atau semakin banyak pemegang saham mengetahui informasi tentang kondisi atau informasi dari perusahaan tercatat yang ada di bursa. Selain itu kami juga mengumumkan Bapak dan Ibu efek-efek yang berada dalam pemantauan khusus. Nah, kalau kita bicara spesifik Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan PKPU ataupun dimohonkan pilot, selama ini yang kami jalankan di Bursa Efek Indonesia, kami bisa memperoleh informasi berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan tercatat, maupun kami mendapatkan dari sumber lain. Yang pertama, ya sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, kami mendapatkan dari media massa, kami mendapatkan dari SIPP pengadilan niaga misalnya. Nah, ketika kami memperoleh informasi tentang adanya permohonan PKPU maupun adanya permohonan pilot, kami akan melakukan konfirmasi kepada perusahaan tercatat. Kami akan bertanya kepada perusahaan tercatat
apakah benar ada informasi seperti ini. Ketika kami mendapatkan informasi dari perusahaan tercatat bahwa benar kami mendapatkan, kami dimohonkan pilot misalnya, maka bursa akan mengenakan notasi khusus B. Dan sebagaimana tadi saya sebut, ketika misalnya diinformasikan atau dikonfirmasi bahwa kami dimohonkan PKPU misalnya, itu dikenakan notasi M kepada si perusahaan tercatat tersebut. Tujuannya kembali lagi Bapak dan Ibu, semangatnya adalah agar publik ketika melihat ticker code dari perusahaan tercatat tersebut di platform-platform perdagangan, maka mereka sudah mengetahui kondisi yang dialami oleh si perusahaan tercatat tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, ketika satu perusahaan itu sudah berada dalam kondisi 1 tahun dalam efek bersifat pemantauan khusus Bapak dan Ibu, maka bursa dapat melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek di si perusahaan itu. Tujuannya apa? Kembali lagi untuk melakukan perlindungan investor, karena dengan pertimbangan bahwa selama 1 tahun si perusahaan tersebut mengalami kondisi yang mungkin tidak prefer untuk aktivitas biasa begitu, maka bursa akan melakukan penghentian sementara perdagangan sambil kembali lagi metode pemantauan yang kami lakukan sebagaimana kami sampaikan di depan itu kami jalankan. Misalnya kami akan undang hearing lagi, kami akan tanyakan apakah ada upaya-upaya yang sedang dilakukan perseroan, apakah ada mekanisme tertentu yang sedang dijalankan, entah misalnya mencari pendanaan baru, mencari investor baru dan seterusnya, untuk kemudian nanti kembali lagi si perusahaan akan diharapkan dapat menyampaikan hal-hal tersebut kepada publik. Selain daripada kondisi sudah dalam pemantauan khusus selama 1 tahun, Bapak dan Ibu, ketika misalnya satu perusahaan tercatat dirinya sendiri secara sukarela melakukan atau memohonkan PKPU kepada pengadilan niaga, maka kami juga atau bursa juga dapat melakukan suspensi terhadap perdagangan efek si perusahaan tersebut. Itu kita lakukan agar informasi tersebut tidak menyebabkan adanya fluktuasi terhadap pergerakan sahamnya. Untuk poin yang ketiga, misalnya ketika satu perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, misalnya yang pertama adalah yang paling sering adalah pembayaran atas kupon obligasi Bapak dan Ibu, maka kami juga biasanya akan melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek si perusahaan itu di Bursa Efek Indonesia. Kemudian apa yang menyebabkan satu suspensi itu dapat dibuka Bapak dan Ibu? Kalau kita ambil kondisi yang pertama, ketika si perusahaan tersebut sudah dalam 1 tahun berada dalam pemantauan khusus, ketika misalnya untuk kasus PKPU perjanjian perdamaiannya disetujui atau permohonan pilotnya ditolak oleh pengadilan, maka bursa dapat melakukan pencabutan suspensi. Kemudian ketika satu perusahaan secara sukarela mengajukan permohonan PKPU, ketika sudah ada upaya atau ketika sudah ada keterbukaan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan adanya sahnya perjanjian perdamaian, maka bursa juga dapat melakukan pembukaan atas suspensinya. Dan untuk kondisi ketika satu perusahaan gagal melakukan pembayaran atas kupon obligasinya yang menyebabkan tadinya dia disuspend, misalnya ketika sudah memenuhi kewajibannya, maka bursa akan dapat membuka suspensi yang dilakukan terhadapnya. Mungkin itu saja gambarannya Bapak dan Ibu sekalian, kondisi atau terkait dengan permohonan PKPU, permohonan pilot terhadap perusahaan tercatat. Kembali lagi kami sampaikan bahwa selama ini bursa tidak ada pengaturan khusus tentang PKPU, kecuali misalnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di depan, ada kewajiban memastikan kewajiban menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik itu dapat disampaikan oleh perusahaan kepada publik agar publik
mengetahui sesegera mungkin informasi tentang kondisi si perusahaan tercatat. Mungkin kami untuk sesi terakhir ini kami akan sharing satu kasus yang pernah terjadi yang terkait dengan kondisi pilot. Saya minta bantuan kepada teman-teman dari tim, Mbak Ira mungkin ada di ruangan ini juga bisa sharing tentang kasus Arpen ini. Silakan Mbak Ira. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Ferry untuk Irawati Widyaning Tias karena belum bisa unmute. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bang Gus, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan kasus Tapol yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa bursa sudah melakukan delisting pada tahun 2020 ya, di mana pada saat awal kasus ini memang bursa belum menetapkan adanya notasi khusus. Jadi memang belum ada penyematan notasi khusus, baik notasi khusus B ataupun X pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat dari kronologisnya Apol itu dimohonkan pada tahun 2011. Jadi bursa sudah melakukan suspensi. Jadi pelindungan investor dari bursa adalah dilakukannya suspensi ketika dimohonkan PKPU. Itu Bapak dan Ibu. Dan kemudian pada tahun 2011 setelah disetujui perjanjian perdamaiannya, maka suspensi dibuka. Pada tahun 2019 ada lagi dia tahun 2015 ya, dia kena default, maka bursa melakukan suspensi default atas pembayaran kupon, maka bursa melakukan suspensi seluruh pasar. Namun dan di situ juga ada perubahan terkait dengan perjanjian perdamaian atas perjanjian perdamaian terkait dengan pembayaran obligasi. Kemudian bursa membuka kembali gitu ya Pak ya perdagangan saham perseroan karena ketika ada kreditor yang mengajukan pembatalan homologasi sudah ditolak oleh pengadilan niaga. Namun demikian pada September 2019 ketika kreditor itu mengajukan kasasi ke MA mengabulkan kasasi dari kreditor tersebut sehingga Apol dinyatakan dalam status pilot. Bursa juga sudah melakukan suspensi kembali atas saham Apol tersebut pada Februari 2020 ketika putusan inkrah gitu ya, di mana Apol sedang mengajukan banding atau PK ke MA dan tapi MA tetap tidak menerima dari permohonan PK dari Apol tersebut. Selanjutnya bursa melakukan delisting pada tahun 2020. Sebelum bursa melakukan delisting, maka bursa juga memberikan waktu bagi investor atau pemegang saham untuk melepas saham perseroan itu di pasar negosiasi selama 20 hari bursa. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika keputusan delisting dilakukan, maka bursa membuka di pasar negosiasi agar investor itu bisa keluar dari Apol gitu ya Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya bursa melakukan delisting pada April 2020. Oke, demikian Bang Uklas, saya kembalikan ke Bang Uklas. Ya, terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sharing kami yang kami bisa sampaikan terkait dengan topik diskusi kita, adanya permohonan PKPU maupun permohonan pilot dan dampaknya terhadap pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Saya kembalikan kepada Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Pak Goklas atas paparannya dan juga atas tadi studi kasusnya untuk PT Arpeni Pratama Apol. Nah, untuk selanjutnya kami langsung saja memberikan waktu dan kesempatan kepada Bang Imran Nating untuk dapat memberikan paparan. Baru nanti kemudian kepada para peserta akan mengajukan pertanyaan setelah paparan Bang Imran. Nah, kepada para peserta yang juga ingin bertanya tidak live, jadi bertanya melalui chat, nah itu boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat. Waktu dan tempat kepada Bang Imran kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Makassar, dah menjelang jam 12 siang. Oleh panitia kami diminta untuk menyampaikan tema tentang proses PKPU dan kepalitan terhadap emiten atau perusahaan publik dan dampaknya bagi pemegang saham publik. Sudah menarik disampaikan oleh pembicara pertama tadi dan terakhir oleh Pak Goglas tadi. Sekali sebenarnya sudah hampir lengkap Mbak Jennifer, jadi mungkin saya hanya sekedar saja meng-highlight sedikit untuk sekedar bahan diskusi kita. Kita mungkin akan lebih banyak di diskusi. Mungkin bisa dibantu panitia share screen-nya. Belum terlihat Bang Ferry atau Ewa? Ya, sudah Bang Imran. Baik, karena saya diminta untuk tentang prosedur, slide ini lumayan banyak, ada 50, mungkin saya hanya akan menjelaskan saja poin-poinnya. Baik, kita mungkin bisa ke slide pertama. Ini yang diminta ke kami untuk menyampaikan tentang prosedur kepalitan, prosedur PKPU, kemudian sita jaminan atas harta perlindungan hukum bagi pemegang saham. Nah, perlindungan hukum bagi pemegang saham ini hampir sama proses yang disampaikan dengan Pak Goglas tadi. Nah, tinggal kita diskusikan nanti bagaimana prakteknya dalam kepalitan. Next slide. Ini yang mengangkut khususnya kepada Bapak Ibu yang tidak belum familiar dengan kepalitan dan PKPU, sekalipun saya tahu persis. Di sini bahkan ada, saya lihat ada pendiri asosiasi kurator, ada Pak William Daniel, ada senior Pak Andrea Sitanggang, Pak Timbur juga tadi ada yang ngerti kepalitan, beberapa yang tahu persis anggota asosiasi kurator dan juga anggota HKHPM. Nah, undang-undangnya kita diatur di Undang-Undang 37 tahun 2004 yang sebelumnya ada di Feliciamin Verordening di tahun 1905 telah mengatur tentang kepalitan, yang kemudian 8 Feliciamin Verordening ini diubah dengan Perpu 198 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98 yang kemudian pada tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang 37 2004, dan saat ini di tahun 2018 telah disusun naskah akademik untuk mengubah undang-undang kepalitan ini karena dianggap ada beberapa poin di dalam ketentuan undang-undang ini yang tidak berkesesuaian lagi dengan kondisi saat ini. Kebetulan saat itu kami salah satu tim penyusun naskah akademiknya. Naskah akademiknya sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Pak Goglas, teman-teman dari OJK, saat ini akan disusun RUU-nya. Nah, mungkin beberapa poin-poin tadi dari pasar modal, silakan Pak, mumpung saat ini di Kementerian Hukum dan HAM sedang disusun RUU-nya, jangan sampai kelewat nanti. Kami tahu persis sih Pak, saat pembahasan naskah akademik, OJK juga sempat diminta masukan termasuk dari perbankan dan beberapa institusi lainnya. Tetapi khawatirnya kita poin-poin di naskah akademik ini nanti tidak masuk di RUU-nya, menjadi sayang lagi. Baik, undang-undang ini yang mengatur, yang menjadi menarik adalah ketika di ujung 2021 kemarin ada perubahan khusus di PKPU. Di mana jika sebelumnya terhadap hasil voting atas proposal perdamaian di PKPU itu tidak ada upaya hukum, demikian juga ketika ditolaknya proposal perdamaian, terhadap putusan PKPU itu tidak ada upaya hukum. Tapi di Desember 21 kemarin, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan pasal 235 dan 293 di mana terhadap putusan PKPU karena permohonan kreditur itu dapat diajukan kasasi, kemudian terhadap proposal perdamaian yang ditolak juga tidak mencapai quorum juga dapat diajukan kasasi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi di Desember 2021. Jadi jika sebelumnya sama sekali tidak ada upaya hukum terhadap PKPU, nah kali ini dilakukan perubahan. Kemudian terhadap hak-hak buruh, ada putusan Mahkamah Konstitusi di 2014 yang juga mengubahnya. Kita ke slide berikutnya.
Ini pasti sudah diketahui persis, kepalitan adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pilot yang membuat memang kemudian terhadap berbeda jauh dengan putusan perdata, di mana dalam putusan perdata dibutuhkan satu penetapan khusus dari pengadilan atas permintaan pihak yang membutuhkan supaya aset termohon, aset tergugat diletakkan sita misalnya. Nah, di kepalitan sama sekali tidak ada permohonan sita. Demi hukum, putusan pilot itulah yang menjadi, kalau di perdata mungkin penetapan, kalau di dalam proses kepalitan tidak dibutuhkan penetapan lagi terhadap sita, tetapi otomatis putusan pilot itulah yang menjadi meletakkan sita terhadap seluruh harta milik debitur pilot. Nah, perdebatannya kemudian adalah ketika ada bertitik singgung dengan pidana, siapa yang lebih tinggi, apakah sita pilot atau sita pidana. Tetapi selain dari sita pidana, sita pilot lah yang paling tinggi yang berlaku, dan demikian di dalam praktek dan beberapa jurisprudensi ketika ada pertentangan, maka pasti sita kepilitan yang lebih tinggi. Syarat untuk bisa dimohonkan pilot sangat sederhana sekali, cukup 2 kreditur, satu telah jatuh tempo, tidak peduli dia masih kaya raya, tidak peduli utangnya sedikit, yang penting utangnya telah jatuh tempo, dia memiliki kreditur 2, maka dia dapat dimohonkan pilot atau dapat dimohonkan PKPU. Utang kami tidak perlu jelaskan lagi, memang di Undang-Undang 98 tidak ada definisi utang, tapi kemudian di Undang-Undang 2004 dijelaskanlah kemudian bahwa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang ada karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang. Nah, tadi sering ada perdebatan di masa 98 sampai tahun 2004, sering ada perdebatan ini utang atau bukan. Saya bangun departemen, beli apartemen, belum diserahkan, utang apa bukan. Nah, begitu tahun 2004 sudah jelas definisi utang, maka insya Allah tidak ada lagi perdebatan tentang utang. Next slide. Nah, bukti sederhana, pasal 8 ayat 4, mungkin ini menarik, satu-satunya mungkin undang-undang yang secara tegas menyatakan dan memerintahkan kepada pengadilan untuk harus mengabulkan satu permohonan kepilitan. Perkara lain mungkin tidak ada yang tegas, hai pengadilan, kabulkan permohonan ini. Pasal 8 ayat 4 tegas menyatakan bahwa pengadilan harus mengabulkan satu permohonan kreditur, satu telah jatuh tempo. Nah, simpel sekali, pengadilan harus mengabulkan jika terbukti ketentuan pasal 2 ayat 1, yaitu bahwa ada 2 kreditur dan minimal 1 telah jatuh tempo, maka pengadilan harus mengabulkan. Nah, bukti sederhana. Nah, bukti sederhana ini sebenarnya kemudian membuat ini menjadi tidak mudah untuk mempelitkan seseorang, karena bukti keberadaan adanya 2 kreditur, bukti keberadaan utangnya telah jatuh tempo itu harus sangat sederhana, bisa diketahui bahwa yes, benar ada 2 kreditur, bahwa yes, utangnya telah jatuh tempo. Jika ada perdebatan atas kebenaran adanya 2 kreditur, jika ada perdebatan atas keberadaan utang yang telah jatuh tempo atau belum, maka hampir dapat dipastikan permohonan pilotnya dapat untuk tidak diterima. Karena pengadilan hanya harus mengabulkan permohonan pilot jika secara sederhana terbukti adanya 2 kreditur dan telah jatuh tempo. Nah, yang banyak keliru, terutama di luar pengadilan niaga Jakarta dan Surabaya, di pengadilan niaga Medan, di Makassar kami lihat, karena kebetulan si debiturnya mungkin didampingi bukan oleh lawyer yang mengerti kepilitan, kadang mereka men-challenge satu permohonan pilot atau PKPU tentang nilai utang. Misal, dimohonkan pilot dengan utang 1 miliar, dia challenge, utang saya bukan 1 miliar, utang saya hanya 500 juta. Nah, di kepilitan itu tidak memperdulikan. Anda digugat dengan utang, dimohonkan pilot atas dasar utang 1 miliar, tapi menurut Anda utang Anda hanya 10 juta, saya pastikan pengadilan akan mengabulkan permohonan pilot, karena pengadilan tidak akan menilai dari perselisihan besar kecilnya utang, tetapi ada tidaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Next slide. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ada debitur, ada kreditur, KPU, Bank Indonesia, OJK, Menteri Keuangan. Nah, khusus untuk Bank Indonesia telah diambil oleh OJK, kemudian tentang Badan Pengawas juga telah diambil, Bapepam telah diambil oleh OJK, Menteri Keuangan untuk asuransi, reasuransi, dana pensiun juga kewenangannya telah beralih ke OJK.
yang dapat memohonkan. Nah, kejaksaan untuk kepentingan publik, kalau Bapak Ibu masih teringat dengan kasus PT Kisar, dulu tuh kejaksaan kemudian yang mengajukan permohonan kepilitannya karena ada putusan pidana terhadap PT Kisar, tapi kemudian dalam putusan pidana ini diperintahkan kepada majelis hakim memerintahkan kepada jaksa untuk membagi harta pilot. Nah, kejaksaan tidak punya mekanisme untuk itu. Satu-satunya vehicle di sistem hukum kita yang memiliki mekanisme membagi harta kekayaan debitur kepada para krediturnya hanyalah kepilitan. Mohon kami dikoreksi kalau keliru. Maka saat itu kejaksaan kemudian mengajukan permohonan pilot kepada PT Kisar. Nah, hal ini mestinya kemarin terjadi dalam kasus Fast Travel, kemudian Abu Tur, kemudian beberapa perkara-perkara lainnya yang diselesaikan secara pidana, apalagi yang bersinggungan dengan kepilitan, mestinya memang porsi penyelesaiannya hanya selesai diserahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme kepilitan, karena hanya mekanisme kepilitan yang tegas diatur, ada verifikasi kreditur, ada cara pembagian atas hasil pemberesan harta debitur pilot. Nah, nanti kita lanjutkan di diskusi. Next, kita lanjut. Eka ini pemegang saham TBK. Lanjut, mungkin kita tidak akan bahas ini lagi, nanti kita tanya jawab. Nah, transaksi efek di kepilitan dikenal dengan zero hour principle. Jadi begitu adanya permohonan tadi, dasar permohonan sederhana sekali, 2 kreditur 1 jatuh tempo, pemeriksaannya di pengadilan juga tidak mengenal proses replik duplik, jadi setelah gugatan, setelah permohonan, ada jawaban, langsung pembuktian, kesimpulan putusan. Tidak ada replik duplik di putusan pengadilan. Kenapa? Makanya putusan pengadilan jika dimohonkan itu akan putus paling lama 60 hari atas permohonan kepilitan. Tidak ada upaya banding, langsung kasasi ke Mahkamah Agung akan putus dalam waktu 60 hari, kemudian PK akan putus dalam waktu 30 hari. Itu kepilitan, baik voluntary maupun dimohonkan oleh kreditur. Nah, berbeda kemudian kalau di PKPU. Di PKPU kalau dimohonkan oleh kreditur akan putus dalam waktu paling lama 20 hari sejak dimohonkan. Kalau voluntary akan putus dalam waktu paling lama 3 hari sejak didaftarkan. Sama, tidak ada proses replik duplik di dalam permohonannya. Nah, kemudian di kepilitan dikenal dengan zero hour principle. Apa itu yang diatur di pasal 24 ayat 2 bahwa kita semua ke pengadilan kadang diundang sidang jam 10 pada hari putusan, ternyata sidangnya baru terlaksana pada jam 17 misalnya. Lalu pada jam 17 dinyatakanlah PTX berada dalam keadaan pilot. Nah, demi hukum, sejak pukul 17, debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Pasal 24 ayat 2 ini mengatur bahwa sesungguhnya demi hukum dia telah dinyatakan pilot sejak jam 00 tadi malam. Jadi sekalipun pengadilan baru membacakan pilot dia pada pukul 17, demi hukum dia telah pilot pada jam 00. Sehingga seluruh akibat hukum, seluruh tindakan hukum yang dilakukan sejak pukul 00 sampai dengan jam 17 itu semua batal demi hukum, semua tindakan hukum yang dilakukan oleh si debitur. Nah, kemudian dikecualikan bahwa khusus transaksi di bursa efek itu tetap bisa dilaksanakan jamin kelancaran dan kepastian di bursa efek jika ada transaksi yang sudah terlaksana antara jam 00 sampai pukul 17. Tapi setelah pukul 17 itu tidak dapat lagi dilakukan. Lanjut. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, pendaftarannya didaftarkan, harus diwakili oleh advokat. Kalau perdata bisa langsung prinsipal, kalau permohonan pilot dan PKPU tidak bisa, harus advokat yang mewakili para pihak untuk mengajukan satu permohonan pernyataan pilot maupun permohonan PKPU. Persidangannya tidak mengenal replik duplik, kemudian putusan pengadilannya bersifat ut verba befora, sekalipun tidak disebutkan demikian, tetapi putusan pilot sekalipun ada kasasi, ada PK, seketika putusan pilot itu dapat langsung dijalankan oleh kurator. Next. Ini sudah kita sampaikan tadi. Nah, kemudian terjadi sering ada perdebatan juga. Bagaimana dengan ada klausul arbitrase? Klausul arbitrase sekalipun ada di dalam perjanjian para pihak, tetap dapat dimohonkan pilot atau dapat dimohonkan PKPU, karena pasal 303 sudah jelas mengatur bahwa sekalipun ada klausul arbitrase, pengadilan niaga berhak memeriksa
dan memutus pilot sepanjang terbukti bahwa dia memiliki 2 kreditur dan minimal 1 dari kreditur tersebut utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Next. Ini wilayah-wilayah pengadilan niaga, ada di Medan, ada Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Makassar dengan lingkup wilayah masing-masing. Jadi di mana domisili debitur, di wilayah pengadilan niaga ini, ke wilayah inilah mereka dimohonkan pilot atau PKPU. Next. Nah, diangkat seorang kurator, diangkat kurator bisa 1 sampai 5, diangkat hakim pengawas untuk mengawasi kerjanya seorang kerja untuk harta pilot. Kurator tidak boleh memihak ke debitur, kurator tidak boleh memihak kepada kreditur, tetapi dia semata-mata bekerja untuk harta pilot, pastinya untuk kepentingan para krediturnya dan juga nanti kepada debiturnya jika ada kemungkinan kelebihan harta di sana. Sebelum kurator swasta ada pada tahun 98, zaman Felix Semenverordening hanya ada Balai Harta Peninggalan yang menjadi kurator yang bertugas melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pilot. Lanjut. Hakim pengawas, tugas utamanya adalah mengawasi kerja kurator, memastikan kurator bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang kepailitan. Hakim pengawas adalah hakim yang telah mengikuti sertifikasi hakim niaga, jadi tidak semua hakim dapat menjadi hakim pengawas. Yang dapat menjadi hakim pengawas hanyalah hakim yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus untuk sertifikasi hakim niaga di Mahkamah Agung. Lanjut. Nah, kurator, saya sampaikan tadi, di zaman 1906 sampai dengan tahun 98, kurator hanya ada Balai Harta Peninggalan, kurator negara yang berada di Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Dirjen AHU, mereka ada subdit Balai Harta Peninggalan, ada di 5 wilayah juga, di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tugas kurator adalah 2, melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Tugas pengurusannya kurator adalah sejak debitur dinyatakan pilot, mulai dari mengamankan, mencatatkan, menerima tagihan, memverifikasi tagihan, melakukan pembahasan proposal perdamaian. Diterima perdamaian, berakhir tugas kurator hanya dalam tahap pengurusan. Tidak diterima proposal perdamaian, debitur dinyatakan insolven, kemudian kurator mulai melakukan tugas pemberesan harta pilot. Apa tugas pemberesan harta pilot? Sederhananya adalah kurator mulai menguangkan seluruh harta milik debitur pilot untuk kemudian dibagikan secara rata berdasarkan proporsi masing-masing kreditur. Siapa yang dapat menjadi kurator? Peraturan Menteri Hukum mengatur bahwa yang dapat jadi kurator adalah advokat atau akuntan publik. Jadi yang dapat jadi kurator adalah advokat atau akuntan publik. Next. Nah, ini masih bagian dari tugas pengurusan, harus segera diumumkan di koran. Lanjut. Masih bagian dari pengurusan, kurator harus segera mengamankan dan mencatat harta pilot. Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam melaksanakan tugasnya dia lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pilot. Jadi kurator dapat diminta pertanggungjawaban bahkan sampai ke pertanggungjawaban pribadi jika dibuktikan itu adalah kelalaiannya dia yang mengakibatkan kerugian harta pilot. Kenapa? Makanya tugas pencatatan dan pengamanan terhadap harta pilot adalah tugas terpenting yang harus dilakukan oleh seorang kurator. Lanjut. Ya, ini rapat kreditur, pengajuan tagihan. Nanti kita diskusikan terus. Nah, baik. Sudah disampaikan di pemateri pertama tadi bahwa dalam kepailitan kita mengenal ada kreditur konkuren, ada preferen, dan ada separatis. Istimewa ini kita kelompokkan ke preferen. Siapa konkuren kita semua sudah tahu. Siapa preferen? Preferen adalah mereka yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang bahwa dia adalah preferen. Separatis adalah pemegang jaminan. Di luar dari itu adalah kreditur konkuren. Next. Oke, proses pencocokan piutang ini adalah bagian yang penting ya, dalam satu proses kepailitan karena kenapa? Di sinilah nanti akan ditentukan apakah seseorang ini kreditur apa tidak. Kalaupun dia kreditur, sifat tagihannya apa? Konkuren kah? Preferen kah? Separatis kah? Jadi proses pencocokan piutang ini
Kenapa kemudian dibuka peluang adanya upaya hukum jika ada ketidaksesuaian yang terjadi di dalam proses pencocokan utang. Misal, kreditur A mengajukan tagihan kepada kurator sebesar 1 miliar. Kurator menyatakan, tagihan Anda hanya 500 juta. Dia tidak menerima atas sikap kurator yang hanya menerima 500 juta, dia bisa mengajukan renvoy prosedur namanya. Renvoy prosedur nanti akan diperiksa oleh pengadilan dalam persidangan 7 hari atau 14 hari paling lama. Kemudian akan diputus nanti di sana bahwa kurator Anda benar menerima 500 juta atau kurator Anda salah menerima 500, harusnya Anda mencatatkan piutangnya sebesar 1 miliar. Terhadap putusan pengadilan ini dapat diajukan kasasi, dapat diajukan PK. Tapi ini hanya ada di kepalitan. Kalau di PKPU tidak ada renvoy prosedur atas sikap pengurus menerima atau menolak tagihan atau menerima sebagian dari tagihan. Nah, proses pencocokan piutang inilah memang yang menjadi bahan diskusi yang menarik seperti disampaikan pemateri pertama tadi. Gimana dengan pemegang saham? Sampai dengan hari ini benar bahwa pemegang saham belum dianggap sebagai kreditur. Sehingga kalau pemegang saham mengajukan tagihan dalam satu proses kepalitan atau PKPU, dipastikan kurator akan menolak tagihan dari pemegang saham jika kapasitas tagihannya adalah sebagai pemegang saham atas nilai sahamnya. Tetapi pemegang saham jika bisa membuktikan bahwa dia memiliki piutang ke perusahaan pilot, maka yes, pemegang saham dapat menjadi kreditur. Bahkan direksi jika membuktikan bahwa dia punya piutang ke perusahaan dapat menjadi kreditur. Lanjut. Perdamaian dapat diajukan di dalam kepalitan. Nah, berbeda memang. Ada diskusi akademis yang sering berkembang bahwa kepalitan Indonesia dianggap terlalu mudah, dianggap terlalu gampang, setiap orang bisa dimohonkan pilot. Kenapa nggak ada insolvency test? Nah, di beberapa negara menerapkan insolvency test, tapi kalau kita lihat di Belanda dan beberapa common law lainnya, mereka tidak menerapkan insolvency test. Karena once orang jatuh tempo, utangnya tidak membayar, kemudian dia akan selalu diasumsikan sebagai tidak mampu lagi. Kenapa? Makanya pengadilan jika itu terbukti, pengadilan akan mengabulkan permohonan pilot. Nah, kalau Anda mampu ternyata, hanya saja saat itu Anda hanya mengalami kesulitan finansial sesaat, maka silakan di dalam proses kepilitan Anda mengajukan proposal perdamaian yang kemudian akan dibahas oleh kreditur konkuren nanti. Jika disetujui karena ternyata Anda benar-benar masih solvent, proposal Anda meyakinkan, harta untuk membayar kewajiban Anda masih lumayan besar, maka proposal perdamaian Anda setelah di-vote oleh minimal 1/2+1 kepala dari kreditur konkuren yang mewakili minimal 2/3 tagihan dari yang hadir saat proses voting, maka kepalitan Anda akan berakhir karena perdamaian. Sebaliknya, jika tidak mencapai quorum, tidak mendapat dukungan dari 1/2+1 kreditur yang mewakili 2/3 tagihan yang hadir saat proses voting, maka Anda akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Lalu kemudian kurator akan segera membereskan harta dari si debitur pilot. Jadi insolvency test di Indonesia ya adanya di mana Anda pilot dulu, kalau Anda solvent silakan ajukan perdamaian yang bisa meyakinkan dengan seluruh kreditur dari si debitur. Next. Ini insolvency sudah kita bahas tadi. Lanjut. Pemberesan harta pilot, kurator akan melakukan pemberesan harta pilot baik apapun bentuknya sepanjang itu milik dari harta debitur dan dapat dinilai secara uang, maka kurator akan membereskannya. Cara kurator membereskannya, pertama sekali dia harus menunjuk kepada KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik atau appraisal. Appraisal inilah nanti yang akan menentukan harga dari satu harta pilot. Sebelum melaksanakan tugas, si appraisal akan disumpah di pengadilan oleh hakim pengawas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan jujur. Kemudian hasil appraisal ini nanti akan memunculkan dua harga, harga pasar dan harga likuidasi. Nah, hasil appraisal inilah yang dibawa oleh kurator ke kantor kekayaan negara dan lelang untuk melaksanakan lelang. Karena Undang-Undang Kepilitan mewajibkan penjualan harta pilot harus dilakukan melalui mekanisme lelang. Nah, setelah dilakukan melalui lelang tidak terjadi, tidak terjual, biasanya kurator akan melelang 2-3 kali. Jika tidak terjual, maka kurator akan melakukan penjualan di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Nah, jika setelah dijual, baik melalui lelang maupun melalui penjualan di bawah tangan, sampai pada harga likuidasi, tetap tidak terjual, maka bagi kurator,
dapat melakukan appraise ulang kembali, reappraise untuk menurunkan harga sampai kemudian aset ini berhasil terjual. Next. Nah, pembagian harta pilot kemudian berdasarkan peringkat kreditur tadi, preferen, separatis, konkuren, dari hasil penjualan aset tadi ini akan dibagikan oleh kurator. Nah, saat ini dalam praktek dipastikan bahwa pemegang saham tidak akan mendapatkan pembagian dari hasil pemberesan harta pilot terkecuali jika dari pemberesan dibayarkan kepada seluruh kreditur sudah selesai, sudah menerima semua lunas, masih ada sisa, maka sisa inilah dikembalikan untuk dibagi kemudian kepada para pemegang sahamnya. Tapi sepengetahuan kami baru pernah satu mendengar ada kejadian seperti ini. Selebihnya tidak ada yang dapat diterima oleh pemegang saham dari hasil pemberesan harta pilot. Lanjut. Kepalitan kemudian setelah dilakukan pembagian tadi, lalu kemudian kurator melakukan laporan pertanggungjawaban, maka kemudian kurator harus mengumumkan di koran bahwa telah berakhir kepalitan, mengumumkan juga di berita negara telah berakhir kepalitan. Lalu kemudian tugas kurator selanjutnya adalah melakukan proses likuidasi, yaitu dengan mencabut, menghapus daftar perusahaan di Sismin Bakum di Kementerian Hukum dan HAM, mencabut NPWP di KJPP Pratama di mana si debitur ini terdaftarkan. Proses likuidasi yaitu menghapus dari daftar perusahaan, kemudian mencabut NPWP-nya di KPP. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh kurator, ya selamanya akan tetap ada di daftar perusahaan di Kemenkumham nama PT yang sudah pilot ini karena tidak dilakukan upaya likuidasi oleh seorang kurator. Lanjut. Ini tadi yang kami sampaikan, kasasi peninjauan kembali. Lanjut. Kita agak-agak di ujung. PKPU tadi sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, berbeda dengan kepalitan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semua bahwa jika di kepalitan tadi demi hukum seorang debitur tidak berhak lagi untuk mengurus harta kekayaannya. Dan di PKPU, direksi tetap berwenang menjalankan perusahaannya. Hanya saja jika ingin melakukan pengalihan harta, ingin mengeluarkan atau ingin melakukan pembayaran-pembayaran harus atas persetujuan pengurus. Jadi pengurus harus mengetahui persis kemana saja dia harus melakukan pembayaran, kemana saja dia harus mengeluarkan harta kekayaannya. Kalau di kepalitan tadi begitu dinyatakan pilot, demi hukum seorang debitur tidak bisa lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Nah, di PKPU mereka masih bisa. Lanjut, mungkin kita di ujung-ujung aja. Lanjut, ini sama kurang lebih proposal perdamaian juga. Bedanya dengan kepalitan tadi, kalau di kepalitan hanya kreditur konkuren, kalau di PKPU, kreditur konkuren dan kreditur separatis sama-sama berhak untuk ikut membahas proposal perdamaian. Yang jika proposal perdamaiannya diterima, berakhirlah proses PKPU karena perdamaian. Kalau proposal perdamaiannya tidak memenuhi quorum, disupport oleh 1/2+1 kreditur konkuren dan 1/2+1 kreditur separatis yang sama-sama mewakili minimal 2/3 tagihan dari kreditur yang hadir saat voting, maka dia akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot dulu sebelum Desember 2021. Nah, sejak Desember 2021 atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap debit yang ditolak proposal perdamaiannya itu dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Lanjut. Homologasi pengesahannya, lanjut. Ya, ini kemudian menjatuh pilot karena gagal. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ya, proposal perdamaian ini yang dicerita tadi Pak Goklas tadi, contoh di Apol. Kebetulan saat itu kami menjadi pemohon pembatalannya Pak Apol itu, mewakili CIMB Niaga saat itu. Jadi terhadap proposal perdamaian yang telah disahkan, yang telah dihomologasi, lalu tidak dijalankan oleh debitur setelah diberikan peringatan dan pengadilan biasanya memberikan kesempatan 30 hari, tidak juga dilaksanakan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan di dalam proposal perdamaiannya, maka terhadap debitur tersebut dapat diajukan pembatalan
yang kemudian nanti begitu dibatalkan proposal perdamaiannya akan langsung berada sehingga kurator akan segera membereskan harta dari debitur pilot tersebut. Jika dari PKPU dibatalkan PKPU-nya, maka dia langsung pilot dan insolvensi, tidak ada lagi upaya perdamaian. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini sheet yang sudah kita jelaskan di awal sekali tadi. Lanjut. Nah, Undang-Undang Kepalitan secara tegas menyatakan bahwa bagi para kreditur pemegang jaminan, bagi mereka seolah-olah tidak ada kepalitan. Seolah-olah tidak ada kepalitan, hanya saja kepada debitur pilot mereka diberikan masa stay. Dalam kepalitan akan diberikan masa stay selama 90 hari sejak tanggal putusan pilot. Nah, selama itu juga lah kreditur pemegang jaminan tidak dapat melakukan eksekusi atas harta jaminannya. Nah, kalau di PKPU, selama debitur berada dalam keadaan PKPU, selama itu pula mereka dikenakan hak stay, tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya, bisa 45 hari di PKPU sementara, atau 270 hari maksimal jika sampai masuk ke dalam kondisi PKPU tetap. Lanjut. Nah, namun demikian, jika si pemegang jaminan mengeksekusi sendiri harta kekayaannya pasca masa stay-nya terlampaui, tindakan melakukan eksekusi ini wajib untuk tetap dilaporkan kepada kurator. Nah, nanti kurator yang akan melihat jika ada kelebihan dari nilai penjualan, si pemegang jaminan harus mengembalikan kepada kurator, untuk kemudian kurator bagikan kepada para kreditur lainnya nanti. Lanjut. Ini peraturan lelang tadi yang sudah sebutkan. Lanjut. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Lanjut. Oke, ini bagi investor. Lanjut. Ya, sudah dijelaskan tadi Pak Golkelas tadi ini, juga dengan Pak Edi. Lanjut. Notasi khusus tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Ini notasi khusus efek tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Golkelas, tidak perlu kita ulangi. Lanjut. Juga untuk suspensinya. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan, dan saya berharap kita bisa lebih mendalami di dalam sesi diskusi. Demikian Mbak Jennifer, saya kembalikan ke Mbak Jennifer.